Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, hendaknya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat semua? Semoga teman-teman sehat sejahtera bersama keluarga. Pada pagi ini saya ada di Jakarta International Velodrome, tempat balapan sepeda dengan trek yang mulus. Saya akan bertemu dengan Mas Koko di sini. Mudah-mudahan ada tontonan yang menarik untuk teman-teman semua. Di sini arena sepeda balap Jakarta International Velodrome. Saya akan coba naik ke atas di sini. Naik ke atas lewat tangga-tangganya. Ke atas terus. Lewati tangga-tangga di sini terus ke atas. Nah, terus ke atas, lewati tangga-tangga sini, terus ke atas. Ya, lumayan ini, cukup tinggi juga. Kita sampai di lingkaran luar atas, seperti ini. Oke, jadi kalau saya lihat pemandangan dari sampingnya, seperti itu. Ini posisi ke bawah seperti itu. Saya telah berada di dalam gedung velodrome. Ini saya putar seperti ini keadaannya. Putar itu treknya ya, treknya teman-teman itu menikmati betul dengan sepeda fiksi untuk velodrome-nya. Seperti ini. Itulah. Oke. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman, ini ada sebagian sepeda yang sedang dipersiapkan. Ada yang sedang memompa ban, ada sedang siap-siap mau ngetrek di velodrome ini. Oke, teman-teman yang masih muda-muda, yang masih remaja juga ada di sana. Oke, ini mereka dengan senangnya memutar-mutar velodrome ini. Ini gratis, tidak berbiaya, seperti itu. Ini gedungnya itu dengan terpal ya, dengan terpal yang menggah ke atas lingkarannya, dan ini tempat menontonnya, tempat penonton berjejer ke ruang kontrolnya. Nih, oke, ini teman-teman sedang mutar-mutar. Ini ada roller sepeda, suatu program pemanasan sebelum terjun ke lintasan velodrome.
pemanasan seperti ini. Jadi itunya rollernya terbuat dari karet. Ya ini seperti ini. Ini juga sangat menyenangkan dan cukup menyita energi. Itu pemanasan itu cukup ya. Per menit, speednya bisa tinggi sekali. Ini bisa dipegang juga. Seperti itu program pemanasan di roller sepeda. Teman kita yang mau train, yang mau melakukan latihan berikut dengan perlengkapannya. Masih remaja, masih muda, dan mereka sangat antusias sekali. Dia akan mencoba trek ini dengan speed yang tinggi. Dia berputar bersama-sama, ya berputar. Dan ada rombongan lainnya. Nah ini juga berputar terus. Ya, sedang beraction. Putar terus, putar terus, putar terus. Nah inilah sedang action. Nah, action. Sepeda terus dia berputar. Ada Mas Koko berputar dia. Oke, terus berputar. Ini memang olahraga sangat menyehatkan. Terus dia berputar. Terus. Ini sangat menyenangkan apabila dipandang dari atas. Ya, terus berputar. Ini sedang pemanasan teman-teman ya. Belum ada tanda-tanda sign ya, tit-tit gitu ya yang dibunyikan. Ini semua masih pemanasan. Oke, masih pemanasan. Nanti ada waktunya saya rekam ya setelah ada tanda-tanda. Ini asik sekali sini ngerekamnya dan sifatnya dinamis karena muter-muter seperti itu hamster. Seperti balap bintang. Hamster intelek. Sudah dimulai fluidnya, mereka semua mengejar speed ya teman-teman ya. Ini setengah perlombaan dan memacu, lihat itu. Wah. Wow, luar biasa teman-teman ya. Nah ini dia. Mereka tuh mengejar speed semuanya. Tuh. Ya. Betul-betul ya. Melingkar terus. Nah, saya bertemu dengan salah satu pengurus klub velodrome yang eksklusif dan sangat dihargai oleh teman-teman yang lainnya karena ngumpul bersama-sama. Mas Erwin. Oke, Mas Erwin, saya ingin tanya-tanya sedikit mengenai event-event diselenggarakan oleh grup ini. Kira-kira event apa aja yang bisa menarik barangkali ya? Eventnya kita di sini rame Om ya, sebenarnya ngajak anak-anak sepeda, biasa anak-anak fiksi yang biasa goes. Kita di sini untuk belajar cara goes di trek velodrome. Jadi untuk yang anak-anak yang masih baru belum pernah nyobain di velodrome, kita di sini juga ngajarin caranya gimana. Mas Erwin, itu ada nanti saya cantumkan alamat ada IG ya? IG ada IG alamatnya Rauf, nanti saya sekaligus promosi. Kira-kira pesan-pesan apa untuk penggemar sepeda yang tadinya belum mengenal velodrome untuk bisa merasakan sensasi velodrome ini dan masuk ke dalam klub, gimana penjelasannya? Sebenarnya pantau aja di IG Raustar, biasanya kalau ada event bisa ya datang langsung. Untuk mau lihat sih datang nggak apa-apa, bisa. Oke, itu ada pendaftarannya masuk ke klub apa gimana? Nggak perlu masuk klub, cuman ada pendaftaran buat registrasi. Oh, hanya registrasi aja ya? Untuk main di dalam treknya aja. Mas Revin, kira-kira pesan apa untuk teman-teman yang belum mengenal olahraga velodrome ini ya, yang sifatnya khusus ya? Ya. Ada pesan-pesan apa yang untuk ya supaya mereka bisa merasakanlah sensasi
BSD Velodrome? Dicoba aja dulu, harus berani sih sebenarnya. Oh iya. Iya, Harus berani kadang, ya? Iya, kadang masih ada yang takut-takut soalnya kan lumayan nih tinggi. Iya. Makanya Oke. dicoba di sini kita belajar bareng-bareng. Oh, belajar ya, nggak usah takut-takut dan memiliki sepeda ya, khusus itu gitu ya. Sepedanya itu juga harus fix gear. Fix gear ya. Syarat lain apa mengenai fix gearnya? Untuk sepeda sih syaratnya ya fix gear tanpa rem. Tanpa rem? Dia itu nggak boleh free wheel, jadi Nggak benar-benar boleh fix. free wheel. Oke. Kira. Nah, Oke, Mas Erwin. Ya. Makasih banyak. Nanti kita sambung dengan menyaksikan event-event balapan lainnya barangkali nanti kita bisa rekam ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih Mas Erwin. Yo, sama-sama. Tos dulu. Saya berada di puncak velodrome yang sedikit mengarah ke vertikal. Mas Koko sedang iseng mandang-mandang ke depan. Saya mau perlihatkan teman-teman ya. Ini hampir mungkin 60 derajat teman-teman ya. Ini 60 derajat ya. Ini kecepatan di sini minimal harus 50 km per jam ya, supaya sepeda bisa tegak dengan adanya gaya sentrifugal memutar sehingga dia tidak jatuh teman-teman ya. Ini kalau saya bilang ini lingkaran besarnya tong setan. Kalau setan itu lingkaran kecil dan dia biasa betul-betul dia biasa vertikal ya. Kalau ini ya 60 derajat lah kurang lebih atau 45 barangkali ya. Nah ini dia. Nah itu seperti itu ya. Ini ada breakdown penjelasan Mas Koko mengenai sirkuit. Bisa kita simak sama-sama. Ya, jadi adanya di Indonesia untuk Asia Tenggara. Jadi kita cukup berbangga lah kita punya sirkuit seperti ini. Nah, sirkuit ini ada dua lintasan miring dan dua lintasan lurus. Lintasan miring itu untuk mengenerate speed. Jadi kita naik ke atas, kemudian kita luncur kayak peluru, ya. Jadi nanti bisa dilihat mereka sedang pemanasan nih. Ini teman-teman senior, teman-teman saya senior yang udah pengalaman. Mereka lagi pemanasan, nanti bisa dilihat kalau udah ada bel ting 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 ting, mereka akan speed ya. Jadi kita bisa lihat bahwa speed seperti ini. Nah, startnya dari sini untuk dihitung waktunya. Satu putaran penuh sampai sini lagi waktu berhenti. Di sini ada sensor tuh di bawah tuh. Sensor saat kita melewatinya. Jadi kalau pertandingan sensornya diaktifkan gitu. Jadi dan kalau lihat Mas Dani di atas itu ada lampu spotlight semua tuh. Itu penuh tuh lampu. Tuh lampu penuh itu. Jadi kalau malam sirkuitnya ini kayak menyala gitu loh. Yang kan Mas Dani lihat ada merah, biru, hitam sama kuning ya sana. Nah, itu nyala. Sehingga kita nggak salah jalur. Jadi itu nyala semua kalau ditembak sama lampu karena dia fluoresen. Jadi cantik banget kalau malam. Kalau latihan malam tuh kita cantik banget dan lebih dingin juga. Kira-kira seperti itu. Jadi inilah sirkuit velodrome yang dan di sana ada monitor untuk memonitor posisi pembalap. Jadi si pembalap waktu mau naik dia udah tahu posisinya ada di mana. Jadi tahu dia posisinya di mana, mesti ngegas atau mesti apapun dia tahu gitu kira-kira. Per orang terrecord di setiap sensor. Iya, terrecord. Per orang terrecord. Karena mereka masing-masing kayak bawa sensor gitu. Ya itu aja sih kapasitas tampung ini lumayan nih kayak berapa ribu gitu penontonnya. Yes. Oh ya satu lagi di tengah itu ada lapangan. Itu gunanya untuk tim ya. Jadi nanti tim tuh pakai stall gitu, pakai nomor stallnya nomor berapa gitu. Jadi si pembalap keluar dari sini, turunnya dari sebelah sana. Itu turun sebelah sana pembalapnya, masuk dari sini. Nah nanti dia kembali ke timnya masing-masing. Di sini nggak boleh ada sepeda. Ini ada 2 sepeda. Karena dia punyanya evakuasi aja, evakuasi. Di sini nggak boleh ada sepeda. Jadi kita siapin 2 sepeda untuk kalau ada apa-apa yang jatuh apapun untuk cepat ya kita pakai sepeda,
Kira-kira gitu karena putaran ini kalau nggak salah 250 meter. Jadi satu kali putaran itu 250 meter. Jadi kalau mau 10 kilo ya berarti 40 kali putaran. Kira-kira gitu Mas Dani. Kita sehari bisa, kalau dari jam, kan kita dapat waktunya sini jam 7 sampai jam 12. Kalau kita full pakai ya, itu mungkin bisa 50 kilo lah kita latihan. Gitu. Kira-kira itu Mas Dani. Makasih. Ini ex atlet ya, yang ini velodrome. Sepedanya juga sepeda certified ya, khusus untuk velodrome, yang kelihatannya dia udah biasa ya berlatih di sini, sehingga bagi dia trek ini adalah suatu hiburan yang mengasihkan. Oke. Begitu cepat teman-teman ya, begitu cepat teman-teman. Oke, lihat lagi, kita lihat satu putaran lagi, dia nambah speed dia. Oke, luar biasa. Namanya siapa? Reno. Mas Reno ini, kita lihat dia nambah speed ya, luar biasa ya. Oke, hebat. Teman-teman Danis Baik, berbahagia sekali pagi ini, khusus Mas Koko mengundang saya ke velodrome karena si mas-mas ini yang suka iseng kemana-mana petualangan, diantaranya juga tak ketinggalan hobi bersepeda khusus untuk velodrome teman-teman. Nanti kita perlihatkan sepedanya. Nah ini pagi-pagi ini Mas Koko, saya inginlah mewawancaranya dia. Apa kabar Mas Koko? Hai. Oke Mas Koko ini terus terang ya, itu suatu profil ya, generasi sebenarnya bukan muda juga ya. Terus terang ini beliau ini udah di atas 60, tapi saya heran gitu loh. Kenapa beliau bisa bertahan? Jangan beliau lah, kayak pejabat aja. Kenapa yang bersangkutan bisa bertahan dengan tubuh yang bugar dan macam-macam olahraganya, dari mulai sepeda jauh-jauh, sepeda gunung, velodrome, panjat tebing, nyelam-nyeleman, di mana tuh? Di kolam apa di mana? Itu gimana Mas Koko? Mas Koko terus terang aja ya, saya kagum sama Anda, terus terang aja ya. Nah, bagaimana Mas Koko menjalani hobi-hobi ini, diantaranya sekarang nih mengenai velodrome, gimana asal usulnya? Oke Mas Dani dan teman-teman, gini. Pertama, velodrome itu kenapa saya pilih, karena satu-satunya olahraga sepeda yang paling aman. Meskipun teman-teman lihat di belakang saya itu dinding, jadi velodrome itu yang paling gak aman ya di belakang saya ini. Dinding dia hampir 70 derajat ya, 70-65 derajat gitu. Jadi kalau speednya nggak di atas 60 itu nggak mungkin bisa naik, pasti jatuh gitu. Jadi emang requirement di velodrome minimal Anda harus bisa di 40 km per jam. Itu pun masih di tengah dinding, kalau sampai di atas 60. Jadi satunya itu. Kedua, nyaman karena kita nggak ketemu motor, nggak ketemu mobil, nggak ketemu panas karena di sini pakai AC. Indoor pakai AC, jadi kayak di ya macam kita sepeda di Eropa lah gitu. Jadi ini saya pilih. Dan saya velodrome ini mulai waktu COVID berlalu. Jadi waktu COVID 2021 itu kan semuanya nggak boleh, even sepeda juga nggak boleh. Terus saya masuk ke velodrome itu. Memang velodrome mempunyai kualifikasi khusus, terutama di sepedanya. Sepedanya nggak boleh ada rem, nggak boleh ada gear, nggak boleh bannya khusus ya, karena bannya hanya yang bisa untuk kayu. Karena di belakang saya ini kayu. Jadi kayu. Lintasannya tuh kayu dari Eropa kalau nggak salah. Jadi kita harus ban yang kayu. Dan resikonya kalau jatuh sampai kayunya luka, kita dapat penalti cukup besar untuk memperbaikinya. Betul. Ya, jadi memang ada plus minusnya ya. Kalau di jalan kita bebas, tapi ya itu tadi banyak kendalanya, terutama hari gini di mana nggak kondusif. Itu aja sih pasti nih kenapa saya pilih velodrome. Makasih. Oke, teman-teman, ini terus terang di luar ekspektasi saya ya. Saya terus terang seumur hidup dan sehidup saya, ini baru kali ini saya melihat velodrome. Tadinya hanya di TV atau di siaran-siaran olahraga, tapi hari ini alhamdulillah berkat undangan Mas Koko ini saya bisa menginjak ini, dan saya
bisa mengerti betapa mewahnya gedung ini ya, dan alasan-alasan itu sangat tepat sekali ya, sangat tepat sekali yang Mas kau sampaikan. Saya kira ini bisa menjadi ya semacam publikasi lah ya untuk teman-teman yang senang bersepeda ya, yang aman, dingin, dan tadi ya kita dimanjakan sekali dengan treknya. Oke Mas Koko, ini sedikit ya. Yes. Saya ingin minta penjelasan Mas Koko mengenai sepedanya. Ya. Oke, ini silakan Mas Koko sambil dipegang dan ditunjuk-tunjukkan. Gini, Mas Dani, ini kebetulan sepedanya memang khusus untuk velodrome, tapi nggak melulu sepeda seperti ini sih. Ini memang karena saya kebetulan penggemar sepeda, sehingga ya saya mau yang terbaik aja gitu ya. Karena kita lihat ya, sebentar lagi di belakang saya ada anak-anak yang latihan di atas. Kita lihat gimana ngerinya gitu. Di atas kita kira-kira 20 meter nih. Nih akan berlalu, bisa di kamera sana. Di atas sana dia main sepeda. Jadi itu yang saya bilang kengeriannya. Dan sepeda seperti ini khusus dibuat untuk melintasi hal seperti itu. Jadi ini sepeda tidak ada gearnya. Dan dia benar-benar fixed gear, nggak ada gear, dan terhubung langsung dengan kaki kita. Kemudian dia juga tidak ada rem. Jadi kalau rem ya kita mengandalkan kekuatan otot tubuh aja. Kemudian nggak ada setelan apapun di sepeda ini, cuman ada sipus aja. Selebihnya ya sangat simpel, karena kita menginginkan berat ya di sepeda ini. Rekomendasi supaya bisa kencang ya harus enteng, sehingga semuanya dicopotin, termasuk bodinya karbon. Emang ini uci untuk look memang seperti ini gitu. Jadi ini sepeda look yang tahun 2020. Kira-kira gitu aja sih. Ya satu lagi, sepeda yang di velodrome harus pakai klit. Jadi nggak boleh nggak pakai klit. Ya, dia nggak akan diizinkan untuk naik, karena sebelum nanti teman-teman Mas Dani juga bisa lihat, sebelum masuk setiap sepeda akan diperiksa oleh skrut. Itu di sebelah sana tempat masuk itu ada skrutnya galak-galak. Jadi sepeda yang kempes, yang kurang, jadi tekanannya itu sampai 100 ya. Bahkan sepeda saya bisa 120 tekanannya. Sampai 100 sampai 120 ini tekanannya ada di sini. Nih 120. Jadi memang diperuntukkan tekanan tinggi yang kalau di jalan udah kayak batu. Jadi nanti di screw dicek tuh tekanan sepeda dan segala macam. Kira-kira itu aja sih Mas Dani. Selebihnya sih nggak ada ya. Sepeda sederhana, yang penting nyalinya aja. Makasih. Ntar dulu tadi. Ya. Oke, ini saya masih nambah kan, saya curiousnya rasa keinginannya besar. Mas Koko, ya. Rata-rata ya untuk sepeda velodrome ini ya. Itu karbon apa gimana? Ada material lain? Sebaiknya karbon, karena tadi yang dibutuhkan untuk naik ke atas itu adalah speed. Untuk sampai naik ke atas itu adalah speed sampai 60. Kalau bayangin kalau yang dipakai anak-anak nih naik dua ini adalah karbon. Jadi kalau dibayangin sepeda berat naik ke atas ya tentunya berbahaya ya, kemungkinan besar jatuh sangat tinggi, dan kalau jatuh di aspal kita berdarah. Tapi kalau jatuh di kayu, banyak kejadian kulitnya nggak akan sembuh warnanya. Jadi warnanya kayak warna terbakar, karena kayu itu kalau bergesek dengan kulit akan menimbulkan panas tinggi. Jadi kulit terbakar putih gitu. Jadi kasihan kalau orang udah jatuh dari velodrome, pasti seumur hidup ada bekasnya. Pasti cacat ya? Pasti cacat seumur hidup. Jadi agak bekasnya bukan cacat apa ya, cacat kulit aja, jadi hitam jadi putih gitu. Jadi Mas Koko, ini saya ada keingintahuan. Ya. Bedanya ban belakang dengan tutup ini dan ban depan begitu tuh, mungkin ada sesuatu yang menurut desain itu istimewa barangkali. Oke, gini Mas Dani. Memang di velodrome itu satu keamanannya adalah dia nggak ada angin.
Anginnya cuma dari depan diciptakan oleh speed kita. Jadi kalau dipakai di jalan umum ban seperti ini nggak aman karena akan tertiup angin dan akan bergoyang-goyang. Kalau di velodrome rata-rata mereka menggunakan 3-spoke atau 4-spoke depan dan one wheels belakang. Karena supaya kestabilan Bang Dani. Jadi karena kalau kita lihat speednya rata-rata di Indonesia itu di satu lap itu top speednya bisa 90. Waduh. Iya. Top speednya bisa 90. 90 kalau di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri the best speednya bisa sampai 102 kalau nggak salah saya pernah lihat. Tenaga orang. Ya, jadi tapi itu cuman untuk pertandingan yang 3 atau 4 lap ya. Jadi lap terakhir aja dihitung gitu, kira-kira seperti itu. Jadi dibutuhkan sepedanya tidak miring-miring. Jadi dia kalau miring ya miring terus, kalau lurus terus. Jadi dibutuhkan speed yang tinggi dan ban yang bisa memotong angin, kira-kira gitu Pak Dani. Lanjut lagi. Yes. Nah, saya ingin mengetahui perbedaan antara aero ya, dengan sepeda velodrome yang sama-sama stangnya ini aerodinamis, Mas Koko. Ya. Ini sama-sama aerodinamis, sama-sama streamline ya, Ya. Demikian rupa. Itu bedanya itu apa? Jadi memang seperti tadi kita dibutuhkan kalau misalnya di jalan kan kayak road bike itu kan banyak kebutuhan lainnya, misalnya dia harus aman untuk jalan bergelombang gitu ya. Terus dia harus aman untuk accident yang sifatnya crash atau apapun. Kalau di velodrome kan itu semua nggak ada. Jadi yang dibutuhkan adalah cuman satu flow udara yang baik sehingga menciptakan speed. Makanya sepeda-sepeda velodrome kalau bisa dilihat dari depan itu kayak tipisnya kayak karton aja. Betul. Jadi supaya dia bisa membelah angin gitu. Betul. Jadi mau dari stangnya, mau dari frame-nya semua tipis-tipis kayak karton ya. Jadi itu yang dibutuhkan untuk sepeda velodrome. Yang dibutuhkan adalah memotong angin. Kembali ke pakaian dan helm. Ya. Nah, apakah ada spesial atau peruntukan khusus helmnya, pakaiannya dan lain-lain, Mas Koko? Terutama helm. Helm itu dia nggak butuh udara ya. Kalau helmnya road bike kan banyak bolong-bolong. Iya, betul. Ya, itu menghambat udara. Jadi helm velodrome ini ya seperti ini. Dia nggak ada bolongan karena memang nggak dibutuhin flow udara ke kepala karena kita dingin di sini. Iya. Udah di AC-in. Udah di AC-in. Jadi nggak pakai bolong-bolong. Nggak pakai bolong-bolong. Kalau malam pakai AC, pakai lampu, waduh terang kayak sedap sekali gitu ya. Udah gitu satu, kedua kacamata. Sebetulnya kita nggak butuh kacamata tapi karena nggak ada debu ya. Tapi karena speed kita tinggi, kadang-kadang mata kita berair juga. Jadi kacamata yang disarani seperti ini, intake ke helmnya. Oke, ini mengenai masalah-masalah umum Mas Koko ya. Ya. Nah, ada gambaran ya mengenai sedikit lah babakan atau kelas event itu. Kalau untuk yang paling ringan, velodrome itu kelasnya apa Mas Koko? Kita biasanya pakai umur ya, Mas. Kelas umur gitu ya. Tapi memang nggak ada super senior seperti saya sih. Okay. Jadi memang kita di sini nggak untuk bertanding ya, untuk bertanding ke klub aja. Jadi kalau yang untuk yang di emang sudah pro ya dengan umur gitu ya, kayak di bola kayak seperti itulah gitu. Jadi utamanya umur. Untuk umur apapun juga itu yang paling pendek itu berapa kali putar? Ada 5, Mas. Jadi 5 itu dua putaran itu pemanasan, kemudian itu mulai dia cari posisi, dan terakhir adalah speed yang ketiga gitu. Dua pemanasan, 2 cari posisi, yang terakhir speed. Biasanya kalau speed itu nanti Mas Dani kebetulan kita ada trial ya teman-teman ini nanti
Jadi bisa sampai siang Mas Dani di sini nanti lihat. Jadi nanti setelah saat mereka dibutuhkan speed nanti ada lonceng teng 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 teng, teng gitu. Nanti ada lonceng di mana mereka start for speed. Ya. Nanti dilihat Mas nih. Ntar dulu. Oh ya, satu lagi baju. Baju kalau di road bike atau di manapun itu kan kita pakai baju yang sedingin, seenak mungkin dan senyaman mungkin karena kan panas. Kalau ini sebaiknya pakai lengan panjang. Oke. Kenapa? Kalau sampai jatuh amit-amit. Iya, amit-amit kalau sampai jatuh, moga-moga nggak sampai kita jadi putih sebagian kulitnya. Jadi gitu. Jadi ini cukup kuat untuk kejatuh, cukup kuat lah. Jadi kalau jatuh insya Allah kita nggak terluka bakar. Itu aja sih Mas Dani. Kembali lagi kepada profil orang ya, Mas Ya. Koko. Apakah ada perbedaan apa namanya tuh ya? Bisa tidak orang-orang yang biasa performance terus ke velodrome atau yang endurance atau bagaimana klasifikasi orang mencampur-campur olahraga ini di velodrome dan untuk performance? Bedanya di velodrome itu kita tidak endurance ya. Kita tidak endurance. Jadi kalau kita di road bike tuh dibutuhkan endurance. Jadi kita bisa bersepeda 6 jam, 4 jam, 5 jam gitu. Di velodrome enggak. Kita bisa bersepeda 15 menit dengan full speed aja sudah bagus banget. Waduh. Jadi kita dibutuhkan di sini memang full speednya. Betul-betul ya. Iya, betul-betul. Jadi tadi mungkin Mas Dani lihat bahwa ada pemanasan per grup masing-masing 7 orang itu cuma dibatasi 12 menit. Karena setelah 12 menit badan kita udah mulai aus, udah mulai panas dan sebagaimana. Ya. Oke, Iya, saya perlihatkan sedikit langsung ya, teman-teman. Ini Mas Koko dari profil yang penuh ya. Nah ini profil Mas Koko menaiki sepeda Look ya. Look ini dari Perancis teman-teman, license-nya ya. Perancis dan sangat ringan sekali. Nanti saya tanyakan berapa beratnya dan ini khusus diperuntukkan khusus untuk velodrome dengan spesifikasi yang sangat bagus sekali ya. Oke, Mas Koko, saya ingin penjelasan nih berapa kilo? Ini 5,5 kilo. Iya. Cuman emang beberapa regulasi bilang nggak boleh kurang dari 6, jadi saya tambahin di sadelnya. Sebetulnya sadelnya ini sadel bukan sadel velodrome. Kalau sadel velodrome benar-benar cuman dari kertas doang, dari karbon. Jadi ini karena saya merasa kurang nyaman kalau pakai sadel karbon, saya masih pakai sadelnya road bike. Jadi itu yang menambah setengah kilo, jadi 6 kilo. Kalau sepedanya sih 5,5, iya. Jadi pengurangan berat pun dibatasi, nggak boleh terlalu ringan gitu? Iya, betul, nggak boleh terlalu ringan. Gila. Iya. Kalau di pertandingan emang gitu. Jadi nggak boleh kurang dari 6. Oke teman-teman, Ya. ini saya kira udah cukup lengkap dan terakhir bersama-sama dengan saya akan sedikit menanyakan hal-hal yang sifatnya umum. Mas Koko, Ya. ini kan saya udah terkagum-kagum ke sini nih. Yes. Dengan suasana, dengan orang-orang yang hadir, generasi Ya. muda, Ya. penggemar sepeda khusus ya untuk velodrome. Nah, gimana bukan promosi ya, himbauan atau sesuatu lah yang akan Mas Koko sampaikan untuk teman-teman yang belum mengetahui velodrome ini dan kesini dengan sepeda yang umum-umum saja ya, khusus untuk trek ya tapinya ya. Itu gimana Caranya? Bukan caranya ya, sesuatu lah untuk orang mengenal ini dan tertarik untuk kesini. Oke, teman-teman, kebetulan saya pakai bajunya tim saya Ro. Sepeda saya juga ada mereknya Ro. Jadi kalau teman-teman kepengen jajal velodrome, nanti saya sampaikan ke Mas Dani IG-nya Ro. Follow aja. Nanti kita bulan sekali tuh ada istilahnya ada event atau ada kegiatan di velodrome ini. Bagi pemula nanti ada waktunya. Kayak hari ini nih untuk pemula, makanya teman-teman bisa lihat anak-anak Gen Z semua nih. Anak Gen Z semua, senior cuman untuk membina aja.
Jadi ini semua anak Gen Z, umurnya baru mungkin 12 sampai 17 kayaknya. Jadi memang hari ini khusus buat pemula kita adain. Jadi kita yang senior ini melatih mereka gitu. Jadi melatih mereka. Jadi nanti setelah kalian bisa, terutama yang teman-teman yang masih muda ya, setelah kalian bisa nanti kita selalu adakan pertandingan kecil lah antara klub, dan nanti pertandingan besarnya akhir tahun dengan hadiah-hadiah yang lumayan karena kita banyak sponsornya. Itu aja sih. Nanti saya sampaikan IG-nya, di-follow aja. Ya, Oke. makasih. Mas Koko, Ya. ini bulu kuduk saya agak merinding ya. Karena kenapa? Batin saya tuh sangat agak peka ya untuk merasakan sesuatu hal yang baru dan exciting dan mencengangkan untuk saya. Inilah suatu pengalaman yang baru bagi saya. Terima kasih untuk Mas Koko. Sebelumnya mungkin Mas Dani bisa liput ini. Ini mereka lagi ada pertandingan nih. Sedikit nanti bisa Mas Dani lihat nih. Mereka lagi muter. Ini yang para senior. Oke, Jadi oke. Boleh, bisa nanti lihat mereka naik ke atas dengan kecepatan tinggi juga. Makasih. Oke Mas Koko, ini saya setengah ditutup ya. Ya. Pokoknya saya berterima kasih kepada Mas Koko yang telah mengundang saya ke sini dengan segala hal-hal yang mencengangkan untuk saya, dan saya sebagai pehobi sepeda juga pada akhirnya saya juga tertarik. welcome Mas Saya Dani. tertarik Welcome. terus aja. Welcome. Bukan karena ada sesuatu yang beda ya, yang dihadirkan pada di Velodrome ini yang bisa membuat kita tuh betah Iya. untuk terus ke sini. Welcome Mas Dani. Oke, Mas Koko, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Dani. Tolong tos. Ya, tos. Oke. Thank you. Sampai Oke, jumpa. Assalamualaikum. Salam. Bagi penggemar velodrome, kita juga harus mawas diri ya untuk membeli sepeda yang cukup ekspensif ya, sehingga kita tidak dikelabuhi oleh penjual ya. Nah ini Mas Koko bisa memperlihatkan ya, di sini ada nomor registrasi ya dari itu ya. Nah ini dia registrasinya ya. Nah ini khusus ya, di sini memang tersebut gitu ya. Tidak bisa tidak, ini memang buatan Prancis ya, dengan nomor register dan kode produk ya, kode produk yang tidak bisa di itu ya. Ini masuk di labelnya ya. Ini kelihatannya ini kuningan teman-teman ya, kuningan, dan ini nonjol itu loh. Ini teman-teman jangan sampai bukan berkibulin ya. Nanti salah beli gitu ya, sehingga ini kita bisa melihat bahwa inilah registrasinya. Ini ada nomor pengamanannya dari approved by dari ininya. Nah inilah khusus France ini ya, France dengan nomor registernya. Oke teman-teman, ini saya hanya menghimbau teman-teman yang betul ya serius di olahraga ini, perhatikanlah produk ini ya, khusus untuk klub ya, dengan nomor registrasi ini.